Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang di channel saya Penabur Benih. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, seperti yang kita ketahui bersama, kabar duka diberitakan oleh juru bicara Vatikan yang mengabarkan bahwa Bapak Paus Emeritus Benediktus yang ke-16 telah wafat di usianya yang ke-95. Hal ini menandai periode yang luar biasa, di mana seorang pria berjubah putih hidup dalam tembok Vatikan. Bapak Paus Benediktus yang ke-16 memegang posisi sebagai paus pada periode 2005 sampai 2013, dan terdapat beberapa fakta yang perlu kita ketahui bersama tentang sepak terjang mendiang Bapak Paus selama beliau berkarya. Fakta yang pertama, Bapak Paus Benediktus merupakan tokoh gereja paling berpengaruh pada abad ke-21. Paus Benediktus adalah sosok teolog dan tokoh gereja paling berpengaruh pada abad ke-21. Sebelum menjadi seorang paus, beliau memegang jabatan tertinggi dalam struktur gereja Katolik, yaitu sebagai kepala urusan doktrinal gereja. Sebelum berkarya sebagai paus, beliau dikenal dengan nama Kardinal Joseph Aloysius Ratzinger dan merupakan sosok yang sangat berani dalam mempertahankan ajaran moral gereja sebagai salah satu lembaga arus utama yang mempertahankan moral bukan hanya bagi gereja tetapi juga bagi dunia. Dalam kegigihannya mempertahankan tradisi Katolik yang bertahan selama 20 abad, para teolog dan tokoh gereja menjulukinya sebagai Rottweiler Vatikan dan juga sebagai singa Vatikan untuk menunjukkan bahwa Kardinal Joseph Aloysius Ratzinger adalah orang yang tidak mengenal kompromi dalam menegakkan moralitas dan tradisi gereja. Hal inilah yang mengantarkan Kardinal Joseph Aloysius Ratzinger menjadi seorang paus dan mengambil nama kepausan Benediktus. Beliau menjabat sebagai paus yang ke-265 dalam urutan suksesi apostolik yang sudah berusia selama 20 abad. Fakta yang kedua, Paus Benediktus ke-16 menentang teologi pembebasan. Teologi pembebasan adalah teologi yang beredar secara khusus di kalangan Katolik sejak munculnya Konsili Vatikan yang kedua. Teologi pembebasan merupakan suatu usaha kontekstualisasi ajaran-ajaran dan nilai keagamaan pada masalah yang konkret di masyarakat, yang diperkenalkan oleh Gustavo Guiterres dari Peru. Paus Benediktus ke-16 yang kala itu masih menjadi Kardinal Ratzinger mengundang semua para uskup di Peru untuk menanyakan teologi pembebasan perihal banyaknya pokok-pokok pemikiran teologi pembebasan yang mengganggu ajaran dan moralitas gereja secara umum. Joseph Ratzinger atau Paus Benediktus kala itu beranggapan bahwa teologi pembebasan ini syarat akan nilai-nilai Marxisme, di mana nilai Marxisme yang mengilhami lahirnya paham sosialis komunis dan juga sangat bertentangan dengan moralitas iman Katolik. Paus Benediktus dan pendahulunya, yaitu Paus Yohanes Paulus yang kedua, adalah tokoh yang sangat menentang ide-ide Marxisme. Bahkan Bapak Yohanes Paulus yang kedua adalah salah satu tokoh yang turut serta dalam menumbangkan komunisme di Uni Soviet kala itu. Fakta yang ketiga, Paus Benediktus adalah paus yang konservatif. Salah satu yang menjadi warna utama dari Paus Benediktus yang ke-16 adalah kehebatannya dalam ilmu teologi dan sikapnya yang sangat konservatif. Hal lain yang menjadi warna utama paus ini adalah keberadaan gereja sebagai pagar moral, walaupun ada ekses-ekses negatif oleh sebagian pengikutnya. Benediktus sangat keras mempertahankan lembaga perkawinan oleh pria dan wanita, serta menolak perkawinan-perkawinan
yang menyimpang. Dia menekankan gereja agar tetap di akar utama sebagai acuan moral. Namun, Benediktus bukan tidak suka dengan hal-hal baru dan temuan-temuan baru. Dalam pidatonya pada Rabu di lapangan Basilika Santo Petrus, dia menekankan kecintaan pada hal-hal yang membumi, sekaligus pada pemikiran-pemikiran yang baru. Dia menekankan bahwa dia juga mendengar dan memahami masalah yang terjadi. Dalam kekuasaannya sejak 2005, Benediktus dikenal sangat hati-hati dan konservatif. Di Amerika Latin sendiri, warisan Benediktus diukur dari tindakannya lewat pengangkatan para uskup yang cenderung konservatif hingga ultra konservatif. Fakta yang keempat, Paus Benediktus merestorasi struktural di Vatikan. Sebelum mengakhiri kepemimpinannya sebagai Paus, Paus Benediktus yang ke-16 dihadapkan pada berbagai skandal yang terjadi di lingkungan kepausan yang dikenal secara umum dengan skandal Vatikan Leaks. Dari beberapa kasus pastor yang terlibat dalam pelecehan seksual, gay, dan korup, tidak kurang dari 400 imam dan uskup diberhentikan dari jabatannya karena skandal yang dihadapi. Bapak Paus Benediktus ke-16 kala itu dipuji karena beliau memulai penyelidikan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lingkungan Vatikan, merestorasi struktural gereja, dan memulai transparansi keuangan di lingkup kepausan. Usaha yang dilakukan oleh Bapak Paus ini bertujuan untuk menjaga standar moral dan membersihkan lingkungan gereja dari skandal yang terus merongrong gereja dari dalam. Saudara-saudara yang terkasih, itulah fakta-fakta menarik terkait pribadi Bapak Paus Benediktus yang ke-16 yang perlu kita ketahui bersama. Beliau adalah sosok yang sangat loyal dan tidak kenal kompromi, dan secara konservatif berusaha menjaga tradisi moral dan iman Katolik sepanjang hidupnya. Non nobis Domine, non nobis sed nomini tuo da gloriam. Bukan bagiku ya Tuhan, bukan bagiku, tetapi kepadamulah semua kemuliaan itu. Selamat jalan Bapak Paus, selamat jalan Singa Vatikan, sang penjaga tradisi. Beristirahatlah dalam damai.